Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alal amwala 'aunan lil mu'minin ala umuri dunyahi. Subhanahu man ilahu a'tal katsir karaman minhu wa ihsanan. Wa faradaz zakah ala ibadihi ibtila'an wa imtihanan. Wa lutfan bil mu'minina wa imtinanan. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibar wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa ala alihi wa sahbihi din alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita kembali merenungi makna takwa di penghujung Ramadan ini, di hari Jumat terakhir di Ramadan ini. Mari kita senantiasa kembali meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sesungguhnya kita berusaha untuk menjalankan segala perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Karunia Allah yang dilimpahkan kepada makhluk luar biasa besar. Meski kadang kita tidak menyadari, anugerah itu meliputi segala aspek kehidupan, mulai dari yang fisik sampai yang bukan fisik, mulai dari harta benda hingga kenikmatan yang tidak kasat mata, seperti kewarasan akal sehat, kesehatan, hingga keimanan seseorang. Tentang karunia berupa kekayaan, Allah melalui ajaran Islam mengajarkan manusia untuk tidak hanya menerima tetapi juga memberi, tidak hanya memperoleh tetapi juga membagikannya. Disinilah anjuran berzakat, berinfak dan bersedekah menjadi relevan dalam agama. Karena begitu pentingnya berzakat, Islam sampai menjadikannya sebagai salah satu pilar pokok dalam berislam, menjadi rukun Islam. Setiap umat Islam yang mampu wajib mengeluarkan zakat sebagai bagian dari pelaksanaan rukun Islam yang ketiga. Artinya, dalam urutan rukun Islam, zakat menempati deret rukun setelah salat. Ibadah yang paling ditekankan dalam Islam karena menjadi cermin dari praktek paling konkret penghambaan kepada Tuhan. Al-Quran pun sering menggandengkan perintah zakat setelah perintah salat. Sedikitnya ada 24 tempat ayat Al-Quran yang menyebutkan salat dan zakat secara beriringan. Di antaranya, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang ruku'. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat secara seraya mereka tunduk kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa salat
sebagai ibadah spesial seorang hamba dengan Allah, tapi bisa terlepas dari keharusan untuk peduli pada kondisi masyarakat di sekitarnya. Dengan bahasa lain, umat Islam yang baik adalah mereka yang senantiasa memposisikan secara beriringan antara ibadah individual dan ibadah sosial. Sayangnya, rata-rata kesadaran kita untuk menunaikan salat berbanding dengan menunaikan zakat. Mungkin karena barangkali ada anggapan hasil kerja sendiri dari harta kita yang membuat zakat terasa berat, belum lagi ditambah keinginan untuk menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Tertanam sebuah pikiran bahwa jika harta semakin banyak, maka semakin mudah dan enaklah kehidupan kita menjalani kehidupan ini. Pandangan inilah yang kerap melengahkan banyak orang, bahwa sebenarnya di dalam kelebihan harta kita ada hak orang lain yang sedang membutuhkan. Jika demikian, orang-orang yang seharusnya berzakat namun tidak menunaikan kewajibannya, sama halnya dengan memakan orang lain. Dalam konteks ini, lantas apa bedanya mereka dengan koruptor, dengan pencuri? Zakat secara makna berbahasa yaitu bermakna suci. Harta yang dizakati sesungguhnya dalam rangka proses pencucian, penyucian atau pembersihan. Tidak mengeluarkan sebagian harta yang menjadi hak orang lain, ibarat kita tidak membuang kotoran dalam perut kita bagi orang yang sudah saatnya buang air besar. Sebagian kecil harta tersebut selayaknya kotoran yang bisa jadi menodai keberkahan seluruh harta benda, menjalarkannya menjadikan penyakit tamak atau menimbulkan keresahan dirinya sendiri dan orang lain. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, zakat juga infak, sedekah dan sejenisnya merupakan ibadah yang utama dalam Islam. Terlebih dilaksanakan pada bulan Ramadan seperti sekarang ini. Di samping pahala yang berlipat, zakat menjadi sarana penguat usaha hamba mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah dan mempererat tali solidaritas terhadap sesama. Banyak orang yang menjadikan bulan ini sebagai bulan zakat atau sedekah, kendati pun tidak semestinya zakat dan sedekah selalu dikaitkan dengan Ramadan. Zakat adalah kewajiban yang bisa dilakukan pada bulan apa saja ketika harta sudah memenuhi nisab atau jumlah yang wajib zakat. Profesor K. Haji Quraish Shihab berpendapat ada fakta sangat menarik mempelajari ketelitian redaksi Al-Quran menyangkut kewajiban berzakat. Kewajiban tersebut selalu digambarkan dengan kata atuz zakah, suatu kata yang dari akarnya dapat dibentuk berbagai ragam kata dan mengandung berbagai makna. Makna-maknanya antara lain adalah istiqomah, bersikap jujur dan konsekuen, cepat, pelaksanaannya secara amat sempurna, memudahkan jalan, mengantarkan kepada seseorang agung lagi bijaksana, dan lain-lain. Jika makna-makna yang dikandung oleh kata tersebut dihayati, maka kita akan memperoleh gambaran yang sangat jelas dan indah tentang cara menunaikan kewajiban tersebut. Bahasa Al-Quran di atas menurut beliau menuntut agar pertama, zakat dikeluarkan dengan sikap istiqomah sehingga tidak terjadi kecurangan baik dalam perhitungan, pemilihan dan pembagiannya. Yang kedua adalah bergegas dan bercepat-cepat dalam pengeluarannya, dalam artian tidak menunda-nunda hingga waktunya berlalu. Ketiga, mempermudah jalannya penerimaan, bahkan kalau dapat mengantarkannya kepada yang berhak sehingga tidak terjadi semacam pameran kemiskinan dan tidak pula menghilangkan air muka. Keempat, mereka yang melakukan petunjuk-petunjuk ini adalah seseorang yang agung lagi bijaksana. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau makna-makna di atas diperhatikan dan dihayati dalam melaksanakan kewajiban zakat ini, maka dapat diyakini bahwa harta benda yang dikeluarkan
benar-benar menjadi zakat dalam arti menyucikan dan mengembangkan jiwa dan harta benda pelaku kewajiban ini. Kesucian jiwa melahirkan ketenangan batin, bukan hanya bagi penerima zakat, tetapi juga pemberinya. Karena kedengkian dan iri hati dapat tumbuh pada saat seseorang tidak berpunya melihat seseorang yang berkecukupan namun enggan mengulurkan bantuan. Kedengkian ini melahirkan keresahan bagi kedua belah pihak. Pengembangan harta akibat zakat bukan hanya ditinjau dari aspek spiritual keagamaan berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala memusnahkan riba dan mengembangkan sedekah atau zakat. Zakat juga harus ditinjau dari secara ekonomis psikologis, yakni dengan adanya ketenangan batin bagi pemberi zakat. Ia akan dapat lebih mengkonsentrasikan usaha dan pemikirannya guna pengembangan harta. Di samping itu, pemberian zakat juga mendorong terciptanya daya beli baru dan terutama daya produksi dari para penerima tersebut. Demikian khutbah Jumat yang singkat ini, semoga bermanfaat. Dan aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.